Oke, kita masuk materi, kita mulai ke pembahasan latihan soal dulu ya. Kemarin kelas A dan kelas B ada pertanyaan atau minta semua dibahas nomor 1 sampai nomor 5? Di unmute aja nggak apa-apa kayak biasanya. Kita kelas santai aja kayak biasanya. Bahas semua saja, Bu. Bahas semua. Oke. Apa? Gimana? Bahas semua aja, Bu. Oke, siap. Wait ya. Ini agak ya biasa kayak laptop tua. Oke, nomor 1. Penggunaan oli sebagai pelumas mesin bubut dalam sehari berdistribusi seragam sebanyak 3 hingga 8 liter. Tentukan probabilitas penggunaan oli dalam sehari kurang dari 3 liter. Nah, kata kuncinya ada di sini. Berdistribusi seragam. Kalau berdistribusi seragam, berarti kalian harus pakai integral ya. Nah, integralnya integral berapa? Apa? Fungsi apa yang diintegralkan? Adalah fx sama dengan 1/8 min 3. Sama dengan 1/5. Nah, itu tinggal kalian integralkan aja. Yang A, sehari kurang dari 3 liter. Nah, sedangkan ini 3 hingga 8 liter. Ini bahkan tanpa kalian integralkan pasti jawabannya adalah 0 atau tidak mungkin. Karena balik lagi, berdistribusi seragam sebanyak 3 hingga 8 liter. Jadi kalau kurang dari 3 pasti 0. Tinggal yang B. Probabilitas penggunaan oli dalam sehari 4 hingga 5 liter. Berarti integral 4 sampai 5 1/5 dx. Berarti 1/5 x 5 sampai 4. Sama dengan 5/5 min 4/5. Sama dengan 1/5. Ini yang B. Yang C, penggunaan oli dalam sehari kurang dari 5 liter. Kurang dari 5 liter, balik lagi. Ini 3 sampai 8. Hanya berlaku di 3 sampai 8. Jadi kalian pecah. Yang pertama 0 sampai 3 ditambah 3 sampai 5. Di mana yang 0 sampai 3, F0 sampai 3. Di mana yang F0 sampai 3 ini hasilnya adalah pasti 0. Ditambah integral 3 sampai 5 1/5 x dx. Sama dengan 1/5 doang sih. 1/5 x 5 sampai 3. Berarti 5/5 min 3/5. Sama dengan 2/5. Kayak gitu. Probabilitas penggunaan oli dalam sehari lebih dari 5 liter. P X lebih dari 5. Ini kan sama dengan 1 min P X kurang dari 5. Berarti 1 min 2/5. Sama dengan 3/5. Gitu. Yang E, penggunaan oli dalam sehari lebih dari 7 liter. Lebih dari 7 liter berarti, ini kan batasnya di 8 ya. Berarti tetap integral 7 sampai 8 1/5 X 1/5 dx. Berarti 1/5 X 8 sampai 7. Dan 8/5 min 7/5. Sama dengan 1/5. Gitu. Bentar, saya cek. Kayaknya ada yang ngechat. Saya cek chatnya dulu. Oh, enggak deh. Oh, ternyata ada yang mau join. Kok tes server namanya? Ngetes servernya siapa? Gitu sih. Ada pertanyaan? Untuk yang nomor 1? Langsung dinyalakan aja, biar nggak perlu ngecek-ngecek ke ini. Chat. Belum ada, Bu. Belum ada. Aman ya berarti. Mau dilanjut atau gimana?
Lanjut, Bu. Oke, Lanjut Bu, lanjut. lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Harga sebuah produk ponsel bervariasi mengikuti distribusi normal dengan rataan 4,2 juta dan standar deviasi 500.000. Ternyata belum tak nyalain. Ini kata kuncinya di sini ya, distribusinya adalah normal. Gambarkan kurva distribusi normalnya. Pada dasarnya kan bentuknya lonceng, elek banget ya. Di mana rata-ratanya di tengah sini adalah 4,2 juta. Dan standar deviasinya adalah 500.000. Gitu. Kurang lebih gitulah gambarnya. Terus yang B, probabilitas sebuah ponsel berharga lebih dari 6 juta. Berarti P, X lebih dari 6. Ini kita anggap semua dalam juta ya. Berarti yang ini 4,2, yang ini standar deviasinya adalah 0,5. Kenapa? Biar nggak kebanyakan 0 aja sih. Pusing ngelihatnya. Probabilitas sebuah ponsel berharga lebih dari 6 juta. PX lebih dari 6. PX lebih dari 6 itu sama dengan 1 min PX kurang dari 6. Kenapa sih harus pakai diubah jadi ini kurang dari? Karena balik lagi, tabel normal yang kalian punya itu akumulasi kurang dari, bukan akumulasi lebih dari. Kayak gitu. Nah, terus kalian ubah dalam bentuk Z. Berarti 1 min P Z kurang dari 6 min rata-ratanya 4,2 dibagi 0,5. Bener gini nggak rumusnya Z? Coba sambil kalian buka catatan. Benar Bu. Oke. Berarti 1 min P Z kurang dari 6 min 4,2 3,6. 3,6. Oh udah. Ini hasilnya setelah dibagi Z-nya 3,6. Gini ya? Ya. Nah, tapi di tabel ada nggak nyampe 3,6? Nggak nyampe ya? Cuma Ya 3,4. udah. Ya berarti Yaudah, kalian berhenti di Berhenti ya, Bu? di sini nggak apa-apa. Ya, berhenti di sini nggak apa-apa. Karena di tabel nggak ada ya. Tapi sebenarnya kalau kalian iseng-iseng pakai Excel bisa sih dapet. Enggak Bu, ada jalan mudah kok, cari jalan susah Bu. Ini lagi. Probabilitas ponsel berharga kurang dari 1,5. Berarti kan PX kurang dari 1,5. Nggak usah dirubah jadi 1 min, karena dia udah kurang dari toh. Tinggal dirubah jadi Z-nya. Z-nya berarti 1,5 min 4,2 bagi 0,5. Berapa tuh? Min 5,4. Kurang dari min 5,4. Ya udah, berhenti di sini nggak apa-apa. Karena nggak ada di tabel ya. Ya. Terus probabilitas ponsel berharga 3 hingga 5 juta. Kok nggak mau muncul? 3 sampai 5 ya? 5. Ya. Nah, ini berarti PX kurang dari 5 dikurangi PX kurang dari 3. Tinggal dirubah jadi Z ya. Yap. Z kurang dari 5 min 4,2 bagi 0,5 dikurangi Z 3 min 4,2 per 0,5. Nah, udah. Ini berapa? PZ kurang dari 1,6 dikurangi PZ min 2,4. Nah, ini ada kan di tabel? Masukin. Ada semua. Ya, 1,6 masukin. itu 0,9452.
Benar sekali. Minus 2,4 ada juga ya? 0,0082 Bu. 0,0082. Ya udah ini dikurangin biasa aja. Ini kan 937. 0,9370. Ya 937 sama aja ya. Yap. Itu terlihat mudah ya? Mudah lah masih. Masih latihan soal Bu. Belum ujian ya. Iya Bu. Belum UAS, Bu. Masih latihan soal. Iya, siapa yang mau nanya? Boleh, silakan. Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Bercanda itu Bu, bersin itu mungkin Bu. Oke, Bu mau tanya. boleh. Serius, Maaf Kak. Bu, Kenapa? kalau misalnya kurang dari itu langsung tabu. Iya. Kenapa langsung? Karena memang tabel yang kalian punya itu tabel akumulasi kurang dari. Kalau lebih dari, itu harus di 1 min kurang dari. Gitu. Mantap, saya baru tahu Bu. Kan itu ada gambarnya di tabel. Di tabel kalian di kanan atas tuh ada gambarnya, yang di arsir itu kan sisi kiri. Itu menandakan akumulasi kurang dari. Kurang dari. Suatu saat mungkin kalian nemu tabel yang di arsir itu sisi kanan. Itu berarti tabel akumulasi lebih dari. Berarti kalau lebih dari itu bisa langsung kalian cari. Kalau kurang dari harus di 1 min. Oh. Gitu. Jadi kalian lihat. Jadi kalian lihat dulu di tabel yang kalian punya. Kalau yang saya kasih kebetulan emang akumulasi kurang dari. Oke Bu. Berarti yang nomor E sama F juga udah bisa ya harusnya? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa, Bu. Bikin bisa Bu. Yang E kan berarti Yang E nggak ada 1 Bu hasilnya Bu. apa? Nah, ini nggak diketahui. Yang 1 ini nggak dapat Ya, ya? yang 1 nggak dapat. Hasilnya min 6,4. Berarti kan P1 sampai berapa tadi? 2,5 ya? 2,5 ya. Berarti kan PX kurang dari 2,5 minus PX kurang dari 1. Iya, ini kemungkinan yang 1 yang nggak dapat di tabel ya? Iya Bu. Iya, Bu. Ini PZ kurang dari berapa berarti? 2,5 itu min 3,4. Oh, ini masih dapat ya? Masih Bu. 2,4 ya. Yang 1 yang nggak dapat Bu. Min 6,4 itu Bu. Kurang dari min 6,4. Ya udah, berarti sampai sini aja juga nggak apa-apa. Toh ini juga tetap nggak dapat kan di tabel. Iya. Yang F Sama Bu, nggak dapat 1. yang 7 juta. Yang iya yang 7. Ya, intinya sama sih cara ngerjainnya. Kayak gini, kalau emang nggak dapet, ya udah berarti berhentinya sama kayak yang di E ini. Gitu. Karena Oke. kalian terbatas tabelnya kan. Iya. Tapi kalau suatu saat kalian di Google nemu tabel yang lebih lengkap, ya bagus dong. Nah, nomor 3. Sebenarnya sama ya, ngerjain Sama, nomor 2 Bu. dan nomor 3. Persis. Tinggal angkanya aja diganti. Ya, langsung yang Rata-ratanya D aja Bu. 1,5. Langsung yang D Bu. Oh. Jika 10% dari baterai dianggap melewati ambang batas dan bawah umur baterai. Itu kan Jadi berarti ini- dibagi 2 kan Bu ya, yang bagian Ya, atas sama bagian betul. bawah. Berarti yang sini 5%. 5%. Oh, benar. 5%, 5%. Yang 5%, 5%. Yang Nah, 10%. berarti Z berapa nih di sini? 0,05. Iya, 0,05 tuh berapa tuh? 0, enggak, di sini berarti Iya, 1 min 0,95. 1 min 0,05. Sama dengan 0,95. salah dong. Bener Ring. Yang ini 0,95 coba. 0,95 itu di angka berapa? 1,65 Oh, kemarin iya saya. benar. Iya, 1,64. 1,65. 1,65 yang mendekati kan hasilnya kan 0,9505. Ya nggak apa-apa. 1,64 nggak Iya, apa-apa. iya. 1,65 nggak apa-apa. Karena emang di antara itu kan. Iya, Bu. Terserah kalian mau pakai ini atau pakai ini, bebas lah ya. Nah, yang bawah 0,05 itu berarti di berapa tuh? Minus 1,64 ya.
Iya, Bu, tinggal di minus, Bu, kasih minus. 1,65. Ya. Bisa kalian pakai ini atau pakai Minus 1,65. 0,1,65. Misal kita pakai 1,65 ya. Berarti Ya, batas atasnya kan Z sama dengan X min mu per sigma. sigma Z-nya 1,65 sama dengan X X min 12 min 12 per dibagi 1, 1,5 berarti 1,65 dikali Kali. 1,5. 1,5 sama dengan X min 12. X sama dengan 12 1,65 dikali 1,5 ditambah 12. salah. Benar. Tuh, kalkulatorku mana tadi? Hasilnya 2,475 itu, Bu, perkaliannya. Perkalian yang mana ini, Ta? Iya, yang 1,65 kali 1,5. Ya, lalu ditambah 2,475 tambah 14,475. 475. Wah, Berarti batas atasnya adalah ini. Sekarang cari batas bawahnya. Batas sama, bawahnya Bu. kan Tinggal dikurangi, Bu. iya, Z X min per sigma. Z-nya tadi misal kita pakai minus 1,65 ya. Ya, X min X min 12 per 1,5. berarti ini minus 1,65 dikali 1,5 sama dengan X min 12. X sama dengan 12 dikurangi 1,65 kali 1,5 sama dengan 12 dikurangi 2,475. Berapa Iya, tadi? Bu. Ya, Ya, 2,475. 9, berapa? 525. 5. Berarti batas bawahnya ini. Gitu aja. Iya, Bu, betul. Ada pertanyaan? Belum. Cek. Aku sambil ngambil kalkulator. Siapa Silakan, tahu Bu. mau dibutuhkan. Situ sih. Cari batas atas, batas bawahnya. Nah, rumus-rumus batas atas, batas bawah ini yang bisa kalian explore buat nanti ini, apa namanya, tugas besar. Jadi yang saya bilang, misal kalian ingin tahu batas atas dan batas bawah agar 90% mahasiswa IT Telkom itu tinggi badannya di berapa gitu. Itu bisa kalian cari pakai ini. Kalau emang datanya distribusi normal ya, kalau datanya distribusi lain ya nggak bisa. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu kan langsung dicari ini kan, Bu. Apa? Batas Batas bawahnya. atas bawah atas. Iya, betul sekali. Jadi ini kan ada rataannya segini, standar Ini aku deviasi salah, segini. Nah, ini kan beda tuh satuannya. Ya nggak? Ya, Kalian samakan. Misal disamakan ke senti, berarti 50 senti, mu-nya. Sigmanya berarti 0,5, ya kan? Beda, mm ya. naik ke senti bagi 10. Terus kalian cari batas atas, batas bawah di mana? Welek yo gambarnya. Terus paham lah ya, distribusi lonceng. Di mana di sini 2,5%, di sini 2,5%. Ingat saya tuh ini 1,96, ini minus 1,96. Iya, betul. ya. Nah, kan tinggal dicari tuh kalau batas atas berarti 1,96 sama dengan X min 50 bagi Per 0,5. Berarti 1,96 kali 0,5 X min 50. X sama dengan 50 ditambah 1,96 kali 0,5. Berapa nih? 0,98. Hasilnya 50,98. 50,98. Kalau batas bawah Batas bawah min 1, berarti minus 1,96 sama dengan X min 50 per 0,5. 5. Berarti ya boleh tak tulis sini ya. Ya. Minus 1,96 kali 0,5 X min 50. X sama dengan 50 minus 1,96 kali 0,5. 5. Berarti berapa tuh? 49,02. 0,2. 49,02. Nah, udah ketemu nih batasnya dari 49,02 sampai 50,9. 50,98. Jadi kalau misal keadaan A Salah lebih dari semua. 51 cm berarti dia cacat.
kurang dari 43 berarti Cacat. cacat. Cacat semua, Bu, itu, Bu. Ya udah cacat semua, nggak apa-apa. Saya pikir semalam saya yang salah, Bu, ngerjakan, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau memang nyatanya cacat semua ya nggak apa-apa. Saya ragu, Bu, nulis cacat semua, Bu. Sebenarnya intinya kan di perhitungan ini kan mencari batas bawah dan Atas, batas iya. atas ini. Bu, izin bertanya, minus 195 sama? Minus 1,96. Oh iya. Dapat dari mana, Bu, katanya, Bu? Itu dapat dari tabel. Coba dibuka tabelnya. Tabel normalnya. Mendekati itu yang mendekati, kawan. Yang 0,025. Kan 2,5% itu 0,025 ya. Yap. Itu di 1,96. 6. Ya kurang lebih lah. 0,6. Saya coba ya. Saya pakai caranya Ibu, yang ini loh, Bu, yang kemarin dijumlah itu, Bu. Yang di jumlah yang mana? Yang dari P-nya dijumlah. Jadi kan yang misalkan 2,5 batas bawah, 2,5 batas atas kan, berarti kan tangannya 95%. Itu kan berarti jadi 0,95. Saya ngikutin yang Iya. itu. Iya kayak gitu juga nggak apa-apa. Intinya kan dapat angka 1,96. Iya, dapat Z-nya. Itu dari mana? Dari tabel. Iya. Yang dicoret-coret kemarin. Aduh, saya mau bukain tabelnya, ternyata PDF-nya error. Fix. Ada di Telegram masing-masing, guys. Kalau di-share. Iya, sedih. Error. Oh ini nih, ada di Telegram. Kita coba copy ke sini ya, biar sama-sama tahu. Nah, jadi tadi kan kalian nyari pertama yang batas bawah dulu. Terserah sih sebenarnya mau nyari batas atas atau batas bawah. Tapi mumpung tabelnya di yang minus, jadi ini yang di batas bawah. Kan gini, ini 2,5 atau jangan persen, 0,025 aja. Langsung. Ini 0,025. Yang tengah berarti 0,95. Nah, pertama kalian cari yang Z bawahnya dulu. Jumlah. Z bawah kan berarti yang ini nih, 0,025. Kalian cari di sini 0,025 itu ada di mana? Cari sampai ini kan ketemu. 0,025 ada di sini. Ini kan minus 1,9, angka kedua di belakang koma adalah 0,6. Maka di sini Z-nya adalah minus 1,96. Nah, yang ini Z atasnya, ini kan 0,95, ini 0,025. Berarti ditambahkan jadi 0,975. Kalian cari di sini. 0,975 itu di mana? 0,975. Nah, ini kan 0,975. 0,975 ada di Z sama dengan P sama dengan 0,975 adalah di Z sama dengan 1, ini 1,9, angka keduanya 6, 1,9. Loh, Bu. Gitu. Jadi tinggal nyari satu-satu. Gimana? Itu yang batas atas emang harus dijumlah, tak, Bu? Tapi sedangkan yang batas bawah langsung dicari. Iya, kan balik lagi. Ini kan ini loh. Akumulasi ini kan. Iya, Bu. Berarti kalau misal kalian nyari batas bawah, berarti kan dari ujung sini sampai tengah ini habis kan. Makanya 0,95 tambah 0,025. Tapi kalau yang bawah, karena memang cuman ini doang, ya udah ini aja langsung. Kayak gitu. Ini kalian lihat ya. Jadi petunjuknya itu ada di sini nih. Gambar ini. Gitu. Nanti ada nggak sih? Itu kan karena masih yang batas atas sama batas bawahnya sama, itu
kan istilahnya kan bisa dibilang hitungannya masih seimbang ya Bu ya. Tapi Iya. ada nggak Bu nanti ada kemungkinan nggak kalau bahwa batas bawah sama batas atasnya tuh bakal beda Bu? Bisa jadi kalau kasusnya meminta seperti itu, kayak misal batas atasnya 5%, batas bawahnya, toleransi batas bawahnya 10%. Berarti Bisa itu jadi. hitungnya sendiri-sendiri Bu. Iya, berarti kan yang tengah sini berapa? 85 ya? 85. Oh. Berarti batas atasnya adalah kalian cari di 0,1, batas atasnya kalian cari di ini tambah ini, Iya. 0,95. Sisanya tetap hitungannya Bu, kayak biasanya. Tetap rumusnya cuma satu, cuma di Z sama dengan X min mu per. Rumusnya wis ini, Paten. sampai mati. Gitu. Makasih Bu. Bisa jadi sih kalau emang kasusnya meminta demikian. Saya nggak request loh Bu, saya cuma tanya loh ya Bu. Ya, Saya jadi ada ide kan? Saya tidak request Bu. Saya penasaran dari semalam. Ya bisa jadi ide saya ya. Gitu. Nomor 5. Oh iya, nomor 5. Keuntungan penjualan sebuah rumah makan per hari berdistribusi normal dengan rataan 5 juta dan standar deviasi 2 juta. Jika keuntungan rumah makan di bawah 1 juta, pemilik akan melakukan evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi sarana rumah makan. Berapa probabilitas dilakukan evaluasi oleh pemilik? Berarti kan tinggal P X kurang dari 1. Sudah benar. Iya. Berarti P Z kurang dari 1 min 5 per 2. 1 min 5 per 2. 2. Min 2. P ini belakangnya juga 0. Yang ini ya berarti 0,0228. Atau kalau kalian mau dalam bentuk persen, berarti 2,28%. Saya sudah Gitu. Tapi kalau saya Mudah salah. ya. Distribusi normalnya Alhamdulillah. mudah. Karena kalian tinggal lihat tabel aja. Dan hitungannya cuma tambah kurang kali bagi. Nggak ada integral, nggak ada apa. Cuma tambah kurang kali bagi. Semoga nggak dicampur. Ide bagus. Gitu. Ada pertanyaan? Distribusi normal? Belum. Yang lain? Ini kelas C masih ada yang sit in nggak? Nggak apa-apa sih sit in. Atau udah mabuk yang kelas C? Lanjut Bu, Muhammad Al-Hafiz ini siapa ya? Lanjut ya. Lanjut. Kita materi berikutnya. Ada materi. Masih satu materi lagi. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, mau ada materi pengayaan sih. Cuman karena saya susah menjelaskan materi tentang analisis cluster dengan menggunakan online, jadi kita skip aja lah pengayaan itu. Oke, ini distribusi Gamma. berikutnya yang kita pelajari. Distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini sebenarnya adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Fungsi gamma ini ya, di mana ini adalah fungsi rekursif atau fungsi berulang. Nah, distribusi gamma, variabel random continue X memiliki sebuah distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Dan fungsi densitas atau fungsi probabilitasnya diberikan ini rumusnya ya. Di mana nanti ini diintegral, rumus ini diintegral. Nah, ketika alfa sama dengan 1, distribusi gamma adalah membentuk distribusi eksponensial. Jadi, distribusi
kan distribusi gamma ini parameternya 2 nih, alfa sama beta. Beta. Dimana kalau alfanya sama dengan 1, maka dia adalah distribusi eksponensial. Gitu. Oh. Jadi kalau alfanya bukan 1, dia distribusi gamma. Kalau alfanya 1, dia distribusi eksponensial. Gitu sih. Perbedaan distribusi gamma dan eksponensial itu cuma di alfanya aja. Nah, ini fungsi PDF-nya, fungsi probabilitas atau fungsi densitasnya dari distribusi eksponensial. Dua-duanya B-nya pasti lebih dari 0 ya. Nah, ini rataan dan standar deviasi dari distribusi gamma dan eksponensial. Ini gamma, ini eksponensial. Jadi bisa kalian lihat ya, kenapa ini eksponensial rataannya cuma beta? Karena alfanya 1. Jadi 1 kali beta ya beta. Sigmanya kan harusnya alfa kali beta kuadrat. Tapi karena alfanya 1, jadi 1 kali beta kuadrat ya beta kuadrat. Kayak gitu. Nah, ada nih hubungan antara distribusi Poisson, eksponensial, dan gamma. Pada suatu kejadian yang mengikuti proses Poisson, waktu antar kejadian itu berdistribusi eksponensial. Sedangkan waktu sampai terjadinya kejadian ke alfa itu adalah berdistribusi gamma. Jadi misal nih, ini ada garis waktu, ini mulai, ini kejadian pertama, ini kejadian kedua, kejadian ketiga, kejadian keempat, kejadian kelima, kejadian keenam, ini selesai. Nah, selang waktu antar kejadian yang berurutan, kayak gini, ini adalah distribusi eksponensial. Tapi, waktu terjadinya kejadian ke X, jadi misal dari ini 0, terus kedua, selang antara ini gamma. Misal dari sini ke sini, ini juga tetap gamma. Misal dari sini ke sini juga tetap gamma. Jadi, kalau Poisson itu probabilitas terjadinya mencari, gini. Kalau Poisson, probabilitas terjadinya kejadian ke X. Ini kalau Poisson. Kalau eksponensial dan gamma, probabilitas selang waktu antar kejadian. Kayak gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau Poisson probabilitas terjadinya kejadian ke X. Bisa kejadian ke 1, kejadian kedua, kejadian ketiga, dan seterusnya. Kalau eksponensial dan gamma, probabilitas selang waktu antar kejadian. Bisa antar waktu dari mulai sampai kejadian kedua. Atau selang waktu dari kejadian pertama ke kejadian kedua. Kayak gitu. Kita masuk contoh soal. Ini tak kasih space aja lah.
Benar, ini tadi kayak ada ini chat apa nih? Izin bertanya kalau probabilitas dari 0 hingga tak terbatas. Ini kejadian atau selang waktu? Kalau dia kejadian, maka dia distribusi Poisson. Jadi misal probabilitas terjadi kejadian ke 0 sampai kejadian tak terbatas, maka itu Poisson. Tapi kalau ditanya kejadian probabilitas selang waktu kejadian ke 0 sampai kejadian ke X. Nah, itu dia masuk ke distribusi gamma atau eksponensial. Kayak gitu. Jadi, balik lagi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan probabilitas kejadiannya atau selang waktu antar kejadian. Jadi perbedaannya di situ ya. Kejadiannya dan selang waktu antar kejadian. Gitu. Bedanya di situ. Nah, coba ya. Contoh soal 1. Bentar ya, saya balas chat dulu. Oke. Ke contoh soal. Sebuah panel elektronik terdiri dari 5 buah switch identik yang bekerja secara paralel. Waktu yang dibutuhkan sampai sebuah switch harus diganti berdistribusi eksponensial dengan rataan 5 tahun. Berapa probabilitas setelah 10 tahun? Nah, ini udah ada kata kuncinya ya. Berdistribusi eksponensial dengan rataan 5 tahun. Kita tahu tadi bahwa distribusi eksponensial rataannya adalah sama dengan beta. Sama dengan 5. Alfanya kita berapa probabilitas setelah 10 tahun? Berarti selang waktu lebih dari 10 tahun. Kita cari dulu. Masih terdapat 2 dan 3 itu tahun. Jadi langkah pertama cari probabilitas satu switch bertahan lebih dari 10 tahun. Caranya, fungsi eksponensialnya, ini, fungsi eksponensialnya kan ini, seper beta. Sebenarnya alfanya nggak usah ada, nggak apa-apa sih, kan alfanya pasti 1 ya. Fx-nya adalah 1 per beta dikali E pangkat
pangkat min X per beta. Gitu kan. Nah, berarti beta-nya kan udah ada nih 5. Pangkat min X per 5. Dicari tapi PX lebih dari 10. PX lebih dari 10 sama dengan 1 min PX kurang dari 10. Sama dengan 1 min integral 0 sampai 10 1/5 pangkat min X per 5 dx. Dapat tuh. Sama dengan 1 min 1/5 integral 0 sampai 10 pangkat min X per 5 dx. Ingat nggak kalian integral eksponensial? Ini saya lanjutin aja deh, coba saya lanjutin ke sini. Satu min 1/5 dikali ini tuh bisa kalian integral apa ya itu bahasanya? Integral substitusi. Jadi misalkan U-nya sama dengan min X per 5. Maka turunannya adalah min 1/5 dx. Maka dx-nya adalah min 5 du. Kayak gitu. Jadi ini kalian ganti jadi integral, batasnya nggak usah dimasukin dulu. Pangkat U min dikali min 5 du. Nah, sama dengan 1 min 1/5. Min 5-nya bisa dikeluarkan dari integral pangkat U du. Sama dengan, ini dicoret ya. Jadi 1 plus, ini kan jadi 1. Integral, nah ini kembalikan. Oh, jangan dikembalikan dulu. Pangkat du. Nah, ini integralnya pangkat U adalah pangkat U sendiri. Sama dengan 1 plus pangkat, nah kembalikan. Baru dikembalikan U-nya min X per 5 dari 0 sampai 10. Sama dengan berarti 1 plus pangkat min 10 per 5 dikurangi pangkat min 0 per 5. Nah, oh, gak cukup. Sama dengan, tak lanjut di sini. Satu plus pangkat min 2 dikurangi pangkat 0 per 5, 0 ya. 0. Ini kalian cari di kalkulator, pangkat min 2 itu pakai kalkulator aja. 0,135 min pangkat 0 1. Ini kan 1 coret jadi 0,135. Kayak gitu. Jadi probabilitas satu switch bertahan lebih dari 10 tahun itu 0,135. Nah, tapi dia pertanyaannya probabilitas paling enggak minimal 2 itu masih bertahan. Tuh kalian pakai distribusi binomial. Di mana P X kurang lebih dari sama dengan 2. Sama dengan 1 min PX kurang dari 0. PX sama dengan 0
dikurangi PX sama dengan 1. Dengan, kalau binomial itu kan ini ya, N, X, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, 0,135 ini adalah P-nya. Berarti P-nya kan 0,135. Q-nya 0,865. Ya udah, berarti 1 min P. Langsung aja. N-nya 5, kan total switch-nya ada 5 ya. N-nya 5, 0, 0 pangkat 0,135, 5 pangkat 0,865, dikurangi 5, 1, 1 pangkat 0,135, 5 pangkat 4 pangkat 0, kebalik ya? Sorry, kebalik. Astaga, Rizka. My fault. 0,135 pangkat 1, 0,865 pangkat 5. Yang ini 0,135 pangkat ini pangkat 1, 0,865 pangkat 4. Udah, kalian hitung pakai kalkulator aja. Ada pertanyaan? Mabuk? Baru distribusi eksponensial, belum gamma. Ada pertanyaan? Kok hening? Berpikir keras, Bu, untuk dimasukkan ke otak, Bu. Jadi emang caranya nanti itu kita cari itu baru dimasukin ke distribusi binomial tadi, Bu. Iya, betul. Jadi kita cari dulu Eksponensial ya. probabilitas. Ya, satu switch bertahan lebih dari 10 tahun. Ini kan selang waktu kan? Buset. Baru 1 nomor, Bu. Iya. 1 nomor habis 2 slide, Bu. Iya. 2 slide belum selesai sampai akhir tuh. Oke, lanjut ya yang kedua. Ini nanti kalian harus pakai ini. Harus pakai tabel yang saya share tadi. Tabelnya saya masukin dulu ke sini. Biar nggak bingung. Ya. Oh, nggak ding, nomor 2 nggak perlu tabel, nomor 3 kayaknya yang perlu tabel. Nah, jumlah panggilan telepon yang diterima oleh sekretaris ITS per jam mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 6. Berapa probabilitas dibutuhkan waktu selama 1 menit sampai terdapat 2 panggilan telepon? Ini adalah alfa. Alfanya sama dengan 2. Per jam mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 6. Betanya adalah 1/6.
1/6 ini. Salah. Sorry. Ini soalnya salah. Jangan per jam, per menit. Soalnya nanti satuannya beda. Per menit adanya dia betanya adalah 6. Kalau seandainya tadi per jam, itu kalian harus membagi jadi menyamakan satuan. Jadi 60 per, ya kan, 1 jam kan 60 menit kan, 60 per 6. Betanya adalah ini. 60 per 6. Gitu. Biar sama-sama menit. Udah ketemu alfa, udah ketemu beta. Berapa probabilitas dibutuhkan waktu selama 1 menit? Berarti kita cari dulu fx-nya, fungsi densitasnya adalah 1 per beta alfa, pangkat alfa. Coba. Saya kok lupa. Ini. X pangkat alfa min 1, E pangkat X min X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. Berarti 1 per beta pangkat alfa 1 per 1/6 pangkat kuadrat X pangkat 2 min 1 E pangkat min X per 1/6. Maka ini naik ya jadi 36 X E pangkat min 6X. Ini kan naik ya. Udah, tinggal kan dibutuhkan waktu selama 1 menit. Berarti P 0 sampai 1. Berarti integral 0 sampai 1. Fungsinya dimasukkan 36 X E pangkat min 6X dx. Tiga enamnya bisa keluar dari integral X kali E pangkat 6X parsial. Kalian dulu kalkulus diajarin integral parsial nggak? Yang ini. Integral U kali V adalah UV min VD, integral VD. Iya, kalau nggak salah ini ya. Aku harus buka buku kalkulus ya. Bener nggak ini? Bener nggak ini? Lupa, Bu. Waduh, saya tak sambil buka Ya, buku Bu. kalkulus ya. Kok aku yang lupa juga? Itu kalkulus 1 apa 2 tapi? Oh iya benar. Benar dong. Integral UV kali min VDU. Gitu. Jadi ini U-nya adalah X. V-nya adalah E pangkat min 6X dx. U-nya X, maka DU-nya adalah dx. Tinggal dimasukin 36 dikali U kali V, X kali E pangkat 6 min integral 0 sampai 1 ini bisa diabaikan dulu, nanti terakhir aja masukinnya. Dengan min 6x. DU sama dengan min 6 dx. dx sama dengan min 1/6 du. Ini semi-semi kalkulus gitu ya.
min integral E pangkat U DU min ini. Ini kali ini plus ya. Sama dengan 36 dikali X E pangkat min 6X plus integral, ini 1/6-nya bisa keluar, E pangkat U DU. Sama dengan 36 dikali X E pangkat min 6X plus 1/6 E pangkat, ini dikembalikan U-nya min 6X. Nah, berjalan dari 0 sampai 1. X-nya masukin. Jadi 36 dikali ini juga 0 sampai 1 ya. 1 kali min 6 kali 1 dikurangi 0 kali E pangkat min 6 kali 0 ditambah 1/6 E pangkat min 6 kali 1 min 1/6 E pangkat min 6 kali 0. 36. Ini E pangkat min 6. Ini 0 ya. Kan ada pengalinya 0. Ini 1/6 E pangkat min 6. Ini min, ini 0. 1/6 E pangkat 0 itu 1. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi otomatis ini sama dengan 1/6 ya. Sama dengan 36. Berarti 7/6 E pangkat min 6 min 1/6 sama dengan, ini tak kali ya. 6 kali 7. Ini kan dicoret. Ini sisa 6. 6 kali 7, 42. E pangkat min 6 min 6. Berapa tuh? E pangkat min 6 kali 42. Salah nggak ya? Bentar. Kok hasilnya minus ya? Ini kan min 1/6 0. E pangkat min 0 1, ini 1/6. Atau diselesaikan dulu di sini deh, jangan dikali. Takutnya hasilnya emang beda. Jadi E pangkat di sini aja. Dengan 36 dikali E pangkat min 6 dikali 7 bagi 6 2,89 2 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 1/6 dengan 36 benar sih harusnya. X pangkat 36 X P
XP min PDI. XP min pangkat 6 X dx. Tetap 36. X min 6 X min X min 6 X itu min min 1/6 min 6 itu benar sampai sini harusnya. Terus dikembalikan kan 1 pangkat min 6 kali 1 0 pangkat min 6 kali 0 1/6 pangkat min 6 dikurangi 6 pangkat 0. Benar. Wah, ada apa ini? Bentar ya. Ini kayaknya ada salah plus minus. Ini kita skip dulu ya. Saya cari tahu dulu, tak hitung di kertas dulu. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Buat soal nomor 2. Ini kayaknya ada salah plus minus di integralnya. Tapi pada dasarnya sih rumusnya yang ini. Gimana hasilnya itu adalah kita mengintegralkan ini. Gitu sih. Coba nanti saya cek dulu di integral lagi ya. Saya cek integralnya dulu. Nanti saya share di grup tele lah kalau udah saya kerjain integralnya. Intinya itu sih, nilai probabilitasnya adalah hasil integral ini. Kita skip dulu, kita langsung ke nomor 3. Dari data historis didapatkan bahwa selang waktu antar keluhan pelanggan perpustakaan berdistribusi gamma. Tentukan probabilitas lebih dari 20 hari terdapat keluhan pelanggan sejumlah alfanya 2, betanya 4. Nah, ini bisa kita ubah. Ini kan alfanya 2, betanya 4. Terus probabilitas lebih dari 20. PX lebih dari 20. Nah, PX lebih dari 20 ini kan sebenarnya 1 min PX kurang dari 20. Nah, yang ini, itu kan fungsi rekursifnya panjang tuh. Kita bisa pakai tabel. Nah, tapi gimana Bu cara pakai tabelnya? Cara pakai tabelnya, kita ubah dulu ke ada namanya parameter itu jadi di tabelnya itu ini kan ada parameter X sama ada parameter alfa. Di mana parameter X ini adalah X per beta. Jadi ini kan kurang dari 20 nih. Berarti X-nya 20. Maka ada X, misal anggap aja X gini ya. Atau ya udahlah nggak apa. Itu adalah 20 per 4. 4 ini apa? 4 ini beta. Maka di sini adalah sama dengan 5. Nah, ini tinggal kalian lihat tabel. Yang alfanya 2, X-nya 5. Itu ada di 0,96. Berarti 1 min 0,96. Sama dengan 0,04. Udah sih, gitu aja sih.
Jadi yang ini tuh sangat mudah, kalian tinggal melihat tabel ini aja, di mana X ini adalah X per beta, variabel random per beta, alfa ya alfa. Ini kan alfanya udah diketahui 2. Ini beta. Gitu. Sebenarnya ini, bisa nggak ya ini? 1 menit ternyata 2 panggilan. Ini juga sebenarnya bisa sih, kalian cari pakai tabel. Kalau kalian mau cari pakai tabel, maka alfanya udah jelas 2 ya. Apa sih hari ini? Alfanya udah jelas 2 ya. Ini. Alfanya 2, maka kita cari X-nya. X-nya adalah ini 1. 1 per beta. 1 per 1 per 6. Sama dengan 6. Nah, kalian cari di tabel nih. Yang X-nya 6, alfanya 2. 0,983. Jadi itu nanti gimana caranya, jadi pasti hasilnya probabilitasnya sama dengan 0,983. Hasil integralnya tadi tuh pasti di 0,983. Itu yang harus kita cari. Itu kalau ngitung manual ya. Tapi kalau ngitung tabel, ya itu tadi. Ada pertanyaan, terutama cara ngitung tabel ya. Karena nanti ujian kalian nggak usah integral, kalian pakai tabel aja. Kecuali yang eksponensial. Yang eksponensial bisa sih pakai tabel. Kenapa bisa pakai tabel? Ya ini, kan ada alfa 1. Berarti tabel yang sini tuh buat eksponensial. Tinggal kalian cari betanya. Gitu. Tinggal cari X per betanya. Jadi ini adalah X per beta. Ada pertanyaan? Terutama cara baca tabel? Mudah ya kalau tinggal baca tabel. Nah, distribusi yang terakhir adalah distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Pada distribusi chi-square terdapat parameter penting yaitu derajat kebebasan, di mana alfa adalah derajat kebebasan bagi 2 dan beta sama dengan 2, di mana derajat kebebasan merupakan bilangan bulat positif. Distribusi chi-square memiliki peranan penting dalam statistika inferensi yang akan dijelaskan lebih dalam pada mata kuliah statistika industri. Jadi ini nggak ada latihan soal, ini cuman apa ya, kalian FYI aja for your information bahwa di statistika industri nanti kalian akan mempelajari tentang distribusi chi-square. Jadi 4 distribusi penting di dalam statistika industri ada distribusi normal, distribusi chi-square, distribusi T, dan distribusi F. Ini pengantar aja ya buat statistika industri. Nggak tahu siapa yang nanti ngajar ya. Jadi dalam statistika inferensi atau statistika industri, sebenarnya 2 sih yang penting. Ada distribusi normal dan chi-square. Chi-square itu yang gini. Bacanya chi-square bukan chi-square. Nah, distribusi normal ini turunannya adalah distribusi T. Dan chi-square turunannya adalah distribusi F. Dimana kalau distribusi normal dan distribusi T ini, kecoret. Distribusi ini digunakan untuk estimasi rataan. Estimasi atau uji rataan. Pokoknya segala sesuatu pengujian yang memakai rata-rata itu pasti pakai distribusi normal atau distribusi T. Dan chi-square atau distribusi F ini digunakan untuk uji variansi. Variansi tahu ya, variansi adalah simpangan baku kuadrat. Gitu. Ini uji sigma, ini uji mu. Dengan catatan ini digunakan untuk pengujian parametrik. Kalau pengujian non parametrik beda lagi. Gitu sih. Ini sekilas FYI aja, nggak kita bahas dalam. Akan dibahas dalam di statistika industri di semester depan. Ada pertanyaan?
Selesai nih materi semester ini. Ini atau ini kita abaikan aja ya hitungan manual integral. Abaikan nggak? Jadi biar kalian langsung ke tabel aja. Ini saya abaikan aja ya. Biar kalian langsung baca tabel. Dengan alfa 2, X ini. Ada pertanyaan? Kok hening? Oh, ini ada chat. Bu, saya izin sholat sebentar. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya stop record dulu ya.